Istana keluarga Tran memiliki satu aturan. Setiap sore, keempat nyonya itu harus berdiri di depan pintu. Tunggu pelayan menyalakan lentera merah di tempat seseorang, orang itu akan dilayani dengan tuan malam ini. Di depan pintu ruangan nyonya apa tergantung lentera merah. Itu berarti nyonya itu akan bercinta dengan tuan pada malam itu. Menyalakan di ruangan nyonya keempat. Nyonya tua itu tidak berharap apapun. Tapi tetap harus mengikuti aturan yang ada di istana. Selama dia masih hidup, dia masih harus mematuhi. Nyonya ke-3 bernama Maisan dengan bosan melambaikan tangannya dan melangkah masuk. Dia tidak peduli. Hanya nyonya kedua yang tampak hangat dan ramah. Sejak Tung Lien menikah dengan tuan. Ini adalah kedua kalinya ruangannya diterangi dengan lentera. Tidak lama kemudian, pelayan itu dengan cepat masuk ke dalam. Kali ini, Tung Lien tak merasa malu seperti itu. Lihatlah wajahnya yang menikmati. Itu artinya dia sangat nyaman. Pada malam hari, lampu di istana bergoyang ke arah angin. Tuan Tran masuk ke ruangan Tung Lien. Siapa? Apa yang terjadi? Penyakit nyonya ketiga telah kembali. Nyonya memanggil tuan harus pergi ke sana. Ini adalah kedua kalinya Maisan memperlakukan Tung Lien seperti ini. Dia segera memberitahu Tuan Tran. Tuan, pergilah ke sana. Kalau begitu jangan datang ke tempatku lagi. Aku tidak bermaksud begitu. Berkata dengan nyonya ketiga. Hari ini, aku tak akan ke sana. Pada akhirnya, Tung Lien bisa menahan tuan di ruangannya. Tapi ini memulai persaingan antara Tung Lien dan Maisan. Keesokan harinya, masih belum pagi. Tung Lien sangat berisik oleh nyanyian Mai Lien sehingga dia tidak bisa tidur. Dia segera memarahi Maisan. Ini juga pertama kalinya keduanya bertengkar. Begitu dia sampai di kamarnya, Tung Lien tiba-tiba menyadari. Adegan pemalu Enhan Enhi dan tuannya. Dia melihat Tung Lien masuk ke kamarnya. Bahkan tak takut sama sekali. Sebaliknya, dia bertingkah seolah dia tidak melakukan kesalahan. Tung Lien sangat marah. Tidak hanya mengabaikan tuan. Dia juga menunjukkan sikap tak nyaman. Suatu hari, seorang pelayan yang memegang lentera datang ke depan pintu ruangan Nyonya Maisan. Kejutkan dia sedikit. Tung Lien kembali ke kamarnya dan merasa seperti kehilangan sesuatu. Kakinya terus-menerus bergesekan satu sama lain. Dia bukan menikmati sensasi menyegarkan dari meremas kakinya. Ini tentang menikmati perasaan kontraksi. Saat bercinta dengan tuan. Tung Lien baik muda maupun cantik. Tuan juga memiliki perasaan baru untuknya. Tapi ketika perasaan baru itu berlalu, Tung Lien merasa dingin seperti sebelumnya. Di waktu luangnya, dia sering pergi ke kamar nyonya kedua bernama Trak Fan untuk mengobrol. Seiring waktu, mereka juga menjadi dekat. Hari itu, nyonya ketiga Maisan mengundang Tung Lien ke kamarnya untuk bermain mahjong. Pertama kali dia pergi ke ruangan nyonya ketiga. Keduanya juga teman Maisan. Tepat saat itu, pelayan itu berkata kepada Tung Lien. Tuan datang ke ruangannya UTK mengunjunginya tetapi tidak melihatnya. Jadi telah menyalakan lentera merah di ruangan nyonya kedua. Begitu dia mendengar kabarin itu, Tung Lien tidak lagi ada di pikirannya. Dia kehilangan akal sehatnya dan menjatuhkan bidak catur. Ketika dia membungkuk untuk mengambilnya, dia menemukan kaki nyonya ketiga sedang meraba-raba Dr. Chao. Tung Lien tahu mereka berselingkuh satu sama lain. Tapi ia berpura-pura bukan apa-apa dan terus bermain mahjong. Suatu hari, Tung Lien menemukan bahwa seruling di kopernya telah menghilang. Tung Lien mengira itu karena Enhan Enhi mencurinya. Dia buru-buru menyeretnya keluar. Saat membuka pintu kamar, Tung Lien langsung tercengang. Di dalamnya ada warna merah cerah. Kamu berani diam-diam menyalakan lentera. Beraninya kamu dengan sewenang-wenang menyalakan lentera merah. Apakah kamu nggak tahu aturan di istana ini? Tak mau hidup, kan? Tolong. Jangan terungkap. Ketika dia melihat Enhan Enhi yang menyedihkan, dia segera menyembunyikannya. Dia datang ke sini untuk menemukan seruling. Akhirnya, ia menemukan boneka kain. Nama ia tertulis di atasnya. Juga ditusuk banyak jarum. Tung Lien tak bisa menahan. Dia menjambak rambut Enhan Enhi dan memukulinya.
Tapi bagaimanapun, Tung Lien adalah orang yang berpendidikan. Tung Lien dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tahu bahwa Enhan Enhi buta huruf. Tidak bisa menulis dua kata, Tung Lien. Ketika dia tahu itu ditulis oleh Trak Fan, dia putus asa. Di istana ini, pikiran bahwa orang yang paling kejam adalah nyonya ketiga Maisan. Tapi tanpa diduga, nyonya kedua sepertinya peduli padanya. Selalu tersenyum padanya. Katakanlah ia wanita yang paling ia cintai. Perlakukan dia seperti itu lagi. Bahkan mengutuknya dengan buruk. Trak Fan masih belum tahu bahwa boneka kain itu telah terungkap. Dia meminta Tung Lien untuk memotong rambutnya untuknya. Tung Lien dengan kejam memotong telinga Trak Fan. Di ruangan, ada teriakan ketakutan. Nyonya kedua dibalut oleh pelayan. Hanya Tung Lien yang berdiri diam. Tidak tahu apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak. Pada saat ini, Nyonya ke-3 selalu membenci Tung Lien yang berpura-pura datang untuk memeriksa situasi. Trak Fan. Dia memang jahat. Banyak kebiasaan buruk. Jangan berpikir aku melakukan sesuatu yang salah denganmu. Sebenarnya orang yang paling aku benci adalah dia. Tung Lien merasa bersalah, jadi dia pergi mengunjungi Nyonya kedua. Dia dengan arogan mengatakan bahwa, untungnya, ada Tung Lien. Tuan merasa kasihan padanya. Jadi ia setuju untuk menyalakan lentera di samping. Tung Lien pulang ke kamarnya. Mendengar para pelayan meremas kaki, dia langsung merasakan gatal. Dia memanggil Enhan Enhi untuk memijat kakinya. Enhan Enhi tidak tahu bagaimana meremas kakinya, jadi tertawa. Jika memiliki keterampilan, minta Nyonya Tran untuk datang dan memerasnya. Tung Lien menjawab dengan marah. Dia bisa membiarkan lelaki tua itu menerangi kamarnya setiap hari. Apakah memiliki keterampilan atau tidak? Tunggu dan lihat saja. Keempat wanita itu mulai saling bertarung. Nyonya pertama, kulit keriput. Tapi posisi tidak ada yang bisa goyang. Wajah Nyonya kedua Trak Fan tidak terlalu cantik. Melahirkan anak perempuan untuk tuan. Setiap hari dia hidup dalam kecemasan. Dia berspesialisasi dalam melakukan hal-hal buruk. Nyonya ketiga datang dari rombongan bernyanyi. Wajahnya yang cantik. Bisa melahirkan anak laki-laki. Dia takut lelaki tua itu tidak mencintainya. Tung Lien adalah seorang mahasiswa. Kepribadian yang kuat. Untuk bersaing demi kesejahteraan, menyala. Dia berbohong bahwa dia hamil. Dia memerintahkan lampu untuk dinyalakan di seluruh istana. Selalu ada pelayan memijat kaki. Bahkan Nyonya kedua meremas bahu Tin Lien. Suatu hari, pelayan mencuci pakaian uteknya. Dia meludahi pakaian Tin Lien. Tapi ditemukan noda darah di celana. Enhan Enhi segera menginformasikan berita ini kepada Trak Fan. Tuan dengan cepat mengetahui kabarin itu. Banjingan. Kamu berani ternipuku. Berhenti menyalakan lampu. Menurut aturan istana keluarga Tran, hal itu berarti tidak ada lagi lampu yang diizinkan. Juga tidak akan ada pelayan. Setiap wanita yang berhenti menyalakan lampu, akan memiliki statusnya hanya satu tingkat lebih tinggi dari pelayan. Sekarang, orang yang paling bahagia adalah Trak Fan. Karena dialah yang memperkenalkan Dr. Chao ke sini. Nyonya ketiga bernama Maisan sangat terkejut. Nyonya pertama menyaksikan mereka bertarung satu sama lain. Tung Lien tahu bahwa Enhan Enhi mencelanya. Dia memutuskan. Dia membuang semua lentera merah di kamar Ngan Enhi keluar. Menurut aturan keluarga Tran, Nyonya membakar semua lentera. Dan menghukum Enhan Enhi untuk berlutut sampai saatnya mengakui kesalahan. Meskipun dihukum karena menyalakan lampu. Tapi dia tidak punya niat untuk bertobat. Dengan keras kepala berlutut di salju, tak mengakui salah. Juga karena kepribadian yang kuat dan teguh. Enhan Enhi mendorong dirinya sendiri sampai mati. Dia tidak tahu siapa yang harus dia salahkan. Kalau mau disalahkan, salahkan istana ini, ada aturan lama. Dia tidak akan mengerti bahkan sampai mati. Mengapa terjadi begitu? Hidup ini sangat tidak adil. Hari itu, pelayan itu berkata kepada Tung Lien. Enhan Enhi meninggal di rumah sakit.
Tung Lien merasa bersalah. Enhan Enhi hanya ingin menjadi nyonya. Memang benar dia bersalah. Tapi tidak sampai mengorbankan hidup seperti itu. Enhan Enhi juga hanya orang menyedihkan yang terkubur di bawah tumpukan aturan feodal lama. Mungkin karena kematian Enhan Enhi. Atau dilarang. Jadi Tung Lien minum benik alkohol. Nyonya Trakvan datang untuk membantu Tung Lien sadar. Tanpa diduga, Tung Lien dengan ceroboh mengungkapkan kisah antara Mai San dan Dr. Chao. Pembicaranya acuh tak acuh. Tapi pendengar tak begitu. Di malam hari, Tung Lien mendengar teriakan. Dia melihat Mai San dibawa ke kamar orang mati di lantai atas. Ruangan itu didedikasikan untuk mengurung wanita cabul. Kehidupan sebelumnya mengunci dua wanita. Tung Lien berlari ke sana untuk mengunjungi Mai San. Sejak kematian nyonya ketiga, Tung Lien juga tergila. Di malam hari, lampu di ruangan nyonya ketiga menyala. Di dalam, ada juga nyanyian dramatis Mai San. Para pelayan semua mengira roh Mai San sudah kembali. Takut kabur. Ternyata itu semua karena Tung Lien. Dia mengenakan seragam sekolah dan mengembara di istana keluarga Tran. Tahun depan, keluarga Tran menyambut nyonya kelima. Mereka memulai drama yang baru. Dari awal hingga akhir, lelaki tua Tran tidak pernah muncul. Tapi dia bisa memojokkan wanitanya. Orang gila, orang mati. Meskipun dia belum pernah menunjukkan wajahnya. Tapi sepertinya muncul di mana-mana. Semuanya ada di sekitar lentera merah. Ini melambangkan kekuatan. Ruangan nyonya menyala. Artinya orang tersebut memiliki sifat-sifat mulia. Itu juga penyebab tragedi itu. Tung Lien hanyalah cermin kecil di dalamnya. Mencerminkan masa lalu, sekarang dan masa depan. Di bawah sistem feodal yang keras. Perbudakan yang harus dia tanggung bukanlah fisik. Tapi tentang pikiran dan sadar. Feodalisme memiliki persyaratan ketat untuk perempuan. Tragedi Tung Lien bukan hanya tragedi satu orang. Itulah adalah tragedi zaman.